Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat pagi, siang, dan sore. Apa kabar semuanya? Selamat datang dalam perkuliahan kita berikutnya untuk mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang satu hal yang paling penting dalam metodologi penelitian, yaitu skala dan pengukuran variabel bagian pertama. Seperti telah kita diskusikan beberapa waktu yang lalu, bahwa dalam satu penelitian kita sebenarnya mencoba untuk mengerti atau memahami konsep-konsep dasar dari apa yang akan kita teliti dan menentukan variabel-variabel apa yang nanti menjadi unit penelitian. Nah, pada kesempatan kali ini kita harus mengetahui dulu ya bagaimana caranya mengenal skala dari satu variabel. Baik. Ya, apa yang disebut variabel ya kemarin sudah kita jelaskan. Variabel adalah konsep yang memiliki variasi nilai. Nah, ciri atau karakteristik dalam nilai variabel bisa dibedakan menjadi 4 tingkat. Ya, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Apa sih bedanya? Begitu ya teman-teman. Kita bisa lihat pada gambar sebelah kiri ini. Kalau skala nominal itu cukup untuk bisa membedakan. Jadi antara satu kategori dengan kategori lainnya tidak ada nilai yang lebih tinggi seperti itu. Kalau di contohnya di sini runners gitu ya. Sedangkan skala ordinal itu adalah skala yang ada rankingnya. Satu lebih tinggi daripada yang lain. Skala interval itu juga menunjukkan ranking gitu ya. Tapi dia tidak ada nol mutlaknya ya. Sedangkan yang rasio adalah skala yang punya nol mutlak. Apa sih nol mutlak dan seterusnya akan saya jelaskan berikut ini. Baik, kita mulai di skala nominal. Ya, skala nominal adalah nilai dari suatu variabel yang hanya sekedar membedakan antara satu kategori dengan kategori lainnya. Ya, pada skala ini tidak diasumsikan satu kategori lebih tinggi dari yang lain dalam satu variabel. Ya, contoh, ada variabel jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, dalam hal ini, kalau kita sedang meneliti, kemudian menyebar kuesioner ya, teman-teman, ketika ada pertanyaan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, artinya tidak berarti laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan ataupun sebaliknya. Nah, demikian juga untuk variabel agama. Ya, untuk variabel agama yang dianut buat responden kita, di situ nanti akan ada pilihan agamanya. Nah, masing-masing pilihan agama ini tidak menunjukkan salah satu lebih tinggi daripada yang lain, seperti itu. Nah, kenapa sih kita perlu memberikan nilai ya pada variabel, semua variabel yang kita teliti? Karena nanti kita akan melakukan coding ya. Bicara tentang coding akan kita diskusikan pada video pembelajaran berikutnya, yaitu bagaimana kita memberikan kode pada setiap jawaban-jawaban dari responden untuk kita masukkan dalam perhitungan selanjutnya. Sehingga kita memang perlu membuat semua konsep ya semua variabel di dalam sesuatu yang bisa terukur. Nah, kembali lagi pada skala nominal ya. Skala nominal ini kita pakai ketika hendak hanya untuk membedakan ya satu kategori dengan kategori lainnya. Baik, yang kedua adalah skala ordinal. Ya, skala ordinal itu kita gunakan ketika satu kategori memiliki nilai lebih tinggi dibanding kategori yang lain dalam satu variabel. Ya, jadi ini ketika menghitung satu pilihan itu lebih tinggi nilainya dibanding yang lain. Ya, antar kategori memiliki urutan atau tingkatan dalam skala variabel. Contoh, ya, misalnya jenjang pendidikan.
Ya, nanti kalau misalnya kita menyebarkan kuesioner, kemudian bertanya jenjang pendidikan terakhir, ada pilihan SD, SMP, SMA dan seterusnya. Tentu saja yang menjawab SD itu lebih rendah ya tingkat pendidikannya dibanding yang SMP. Demikian juga seterusnya seperti itu. Demikian atau contohnya jenjang kepangkatan militer. Ya, dari yang paling kecil misalnya kopral sampai ke jenderal misalnya seperti itu, ada jenjang-jenjang kepangkatan. Nah, ini kalau kita membedakan ya antara satu kategori dengan yang lainnya lebih tinggi, ada jenjangnya disebut dengan skala ordinal. Nah, bagaimana yang skala berikutnya? Yang ketiga adalah skala interval. Apa yang dimaksud dengan skala interval adalah nilai dari suatu variabel selain dibedakan dan punya tingkatan juga diasumsikan mempunyai jarak yang pasti antara satu kategori dengan kategori lainnya. Ya, contoh apa sih jarak yang pasti? Misalnya usia. Usia jaraknya adalah umur atau usia jaraknya adalah lamanya tahun, misalnya seperti itu. Kita lihat ini ya, contoh di sini ada bapak sama anak misalnya seperti itu ya. Si bapak ini usianya 30 tahun misalnya, si anak umurnya 5 tahun. Nah, jarak antara nilai antara dua orang ini itu sama, yaitu menggunakan tahun ya. Artinya mereka, si anak sudah hidup selama 5 tahun, si bapak sudah hidup selama 30 tahun. Nah, variabel interval ini ya disebut tidak punya angka nol mutlak. Apa yang dimaksud nol mutlak? Karena awalan menghitung tahun antara si bapak sama si anak ini tidak sama. Ya, 0 tahunnya tidak sama. Kalau si bapak misalnya kalau sudah 30 tahun berarti dia lahir tahun 1000 berapa? 2000 ya. 1990 ya. Misalnya seperti itu. Nah, sedangkan si anak ini baru lahir 2015. Misalnya seperti itu. Jadi 0 tahunnya tidak sama. Nih ya, misalnya ini umur Tony 5 tahun, umur Andi 30 tahun. Keduanya dilahirkan pada tahun yang berbeda ya, sehingga titik awalannya tidak sama. Ini disebut dengan skala interval. Nah, yang terakhir adalah skala rasional atau sering juga disebut dengan skala rasio. Nah, bagaimana dengan skala rasio ya? Kategori variabel, skala rasional adalah kategori variabel yang selain dibedakan punya tingkatan serta jarak antara satu nilai dengan nilai yang lainnya sama. Ya, jadi sebenarnya skala rasional ini hampir mirip dengan skala interval, tapi bedanya setiap nilai variabel diukur dari satu keadaan atau titik yang sama. Artinya punya titik nol yang mutlak. Contoh berat badan dan tinggi badannya, kita lihat ini gambar, misalnya gambar si Mas sama si Mbak. Ini kita bisa lihat tinggi si Masnya. Kenapa? Karena mereka awalan titik 0 cm-nya sama gitu ya, sehingga kita bisa lihat perbedaan tingginya seperti itu. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus jadi kalau kita lihat seperti ini ya, kenapa sih kita harus mengukur sifat-sifat dari skala ini ya, karena nanti akan mempengaruhi bagaimana kita akan menghitung. Nah, ini adalah ringkasannya teman-teman ya. Jadi untuk sifat skala itu digunakan pertama untuk membedakan, kedua ada urutannya ya, ada rankingnya, kemudian yang ketiga adalah jaraknya, kemudian keempat ada nol mutlaknya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk nominal ya itu hanya bisa untuk membedakan. Tapi seterusnya tidak bisa ya, tidak bisa membuat ranking, tidak ada jarak dan tidak ada nol mutlak. Sedangkan untuk ordinal ya yang ranking itu bisa untuk membedakan tapi juga bisa untuk membedakan tapi juga ada ranknya ya, bisa untuk melakukan urutan 1, 2 dan 3 ya, tapi dia tidak bisa untuk menghitung jarak dan tidak ada nol mutlak.
Sedangkan untuk interval ya itu bisa untuk membedakan, ada ranking dan ada jarak. Tapi di sana interval tidak ada nol mutlak. Sedangkan yang terakhir untuk skala rasio dia punya semuanya. Nah, keempat-empatnya ini nanti dalam penghitungan menghitung skala itu akan sangat berpengaruh untuk dimasukkan ke dalam penghitungan statistik. Baik ya, kita lihat. Nah, fungsi skala variabel dalam satu penelitian ya. Pertama digunakan untuk menunjuk pada suatu ukuran gabungan ya yang terdiri dari beberapa pertanyaan atau variabel untuk mengukur suatu variabel atau konsep tertentu gitu ya. Jadi memang untuk menunjuk, jadi misalnya nanti ada kita sedang menghitung tentang variabel komunikasi efektif seperti itu ya. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang menunjukkan misalnya kesamaan, empati dan seterusnya. Nah, kesamaan itu apa? Nanti akan kita turunkan gitu ya teman-teman menjadi satu konsep-konsep yang lebih kecil lagi. Nah, untuk memperoleh ukuran yang lebih lengkap dan tepat untuk mengukur suatu variabel atau konsep, ukuran suatu variabel tidak semata-mata didasarkan pada satu pertanyaan saja, tapi ada beberapa pertanyaan. Jadi untuk mengukur misalnya kesamaan di dalam komunikasi efektif, tentu saja tidak hanya satu pertanyaan. Misalnya saya punya latar belakang yang sama dengan sahabat saya misalnya. Tidak boleh cukup satu itu pertanyaannya, tapi kita harus tambahkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke, kemudian ada yang disebut dengan summated rating ya, atau pengelompokan jumlah variabel yang memiliki bobot yang sama. Nah, caranya itu dengan menjumlah skor dalam nilai seperangkat variabel. Misalnya di sini adalah variabel sikap terhadap kelahiran. Ada 4 pertanyaan ya. Nah, 4 pertanyaan ini ya itu nanti kita bisa nilai gitu ya, kita bisa nilai tergantung jawaban dari masing-masing responden ya. Misalnya responden A, pertanyaan ya, melahirkan anak adalah satu pengalaman yang berarti dalam kehidupan seorang wanita. Nah, tinggal responden menjawab setuju atau tidak setuju, misalnya seperti itu. Katakanlah responden A ya dia menjawab yang responden A dia menjawab setuju, nomor 1, nomor 2 tidak setuju, nomor 3 adalah setuju, nomor 3 adalah setuju dan nomor 4 adalah tidak setuju. Nah, kemudian dalam setiap kategori jawaban ini kita kasih nilai ya. Kalau mereka menjawab setuju itu adalah 1, kalau menjawab tidak setuju misalnya 0, misalnya seperti itu. Nah, maka ketika hanya ada 2 yang setuju, dia akan dinilai 2 ya. Sedangkan yang tidak setuju 2 tidak ada nilainya. Kemudian berubah pada responden B. Dia menjawab semuanya setuju, berarti nilainya 4 ya, karena setuju kali 1 kali 4 ini ada nilai 4. Nah, maka kemudian nanti akan muncul kesimpulan bahwa responden A punya pernyataan sikap terhadap kelahiran itu dengan nilai 2 dan yang satu lagi dengan nilai 4. Kemudian kita interpretasikan dalam bentuk apa maksudnya ya. Kemudian kita interpretasikan kembali sesuai dengan apa pertanyaannya. Seperti itu. Nah, ada cara kedua teman-teman ya dengan menggunakan skala Likert ya ketika kita melakukan penyusunan skala seperti itu. Nah, skala Likert ini adalah skala yang dikembangkan jadi banyak kemungkinan jawaban dari yang sangat setuju, setuju, tidak ada pendapat, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Jadi tadi di awal ya yang summated rating tadi hanya setuju tidak setuju, hanya 2. Tapi untuk skala Likert itu kita pisahkan. Kenapa sih harus banyak seperti ini ya? Dari yang paling tidak setuju sampai yang paling setuju, karena fungsi skala ini untuk mengukur sikap dari yang tidak setuju hingga setuju. Jadi pengen tahu gradasinya ya, tapi nanti kalau sudah dihitung kita akan tahu rata-rata dari masing-masing variabel. Baik teman-teman, saya rasa cukup untuk mengetahui tentang variabel, skala dalam variabel. Selanjutnya silahkan dikerjakan soal-soal berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.